Selamat pagi, siang, sore, atau malam. Saya Adrian Dika Darmawan dengan NPM 230650711. Saya akan mempresentasikan tugas pemrograman B dari kelompok 10, yakni break-even analysis dalam model biaya pendapatan non-linear. Jadi kelompok kami ini membahas sesuatu yang sangat penting dalam dunia bisnis, yaitu analisis titik impas atau break-even analysis, tapi dengan sentuhan yang berbeda, yakni non-linear model, dan menggunakan metode sequence serta analisis numeriknya pada akhirnya. Jadi analisis titik impas itu dia alat manajemen keuangan yang krusial buat mengetahui kapan total pendapatan suatu bisnis sama dengan total biayanya. Namun dalam dunia bisnis nyata, hubungan antara pendapatan biaya itu seringkali tidak linear. Jadi untuk studi literaturnya kita menggunakan fungsi pendapatan Rx sama dengan AX min BX kuadrat, BX kubik, di mana A ini itu koefisien pendapatan linear atau harga per unit, dan sedangkan B-nya itu dia adalah koefisien penurunan pendapatan. X sendiri itu dia jumlah unit yang diproduksi atau dijual. Dimana kalau pendapatan tuh bisa menurun drastis saat terjadi oversupply. Lalu untuk selanjutnya, untuk fungsi biayanya, kita menggunakan CX yang dimana diwakili oleh CX kuadrat tambah DE pangkat 0,01X tambah E. C ini itu dia adalah koefisien biaya kuadratik atau koefisien biaya variabel, itu D-nya. D-nya itu koefisien biaya variabel, E-nya itu biaya tetap, dan C itu tadi koefisien biaya kuadratik. Titik impas ini terjadi ketika Rx sama dengan Cx. Jadi Rx dan Cx ini pada grafiknya itu akan berpotongan karena persamaannya itu berbentuk kuadratik. Maka kita bisa menemukan dua titik impas yang menandakan rentang operasi yang menguntungkan di antara kedua titik tersebut. Lalu untuk studi literaturnya di sini untuk data yang digunakan di sini kita menggunakan dataset dengan parameter sebagai berikut. Ini A untuk pendapatan linear itu angka acak antara 200 hingga 300. B, penurunan pendapatannya untuk range 0.0005 sampai dengan 0.0011. C, range-nya itu 0.10 sampai dengan 0.25 untuk biaya kuadratik. D, biaya variabel eksponensial dengan range 100 sampai dengan 200. Dan E, yaitu biaya tetap antara 2.000 hingga dengan 5.000. Untuk metode yang kelompok kami gunakan, kita untuk menemukan titik impas ini kita mengimplementasikan metode secant. Metode ini dipilih karena tidak memerlukan perhitungan turunan fungsi yang memiliki konvergensi yang lebih cepat dibandingkan metode bisection mampu mengenangani non-linear. Nah, algoritma metode secant ini dia dimulai dengan dua tebakan awal, yaitu X0 dan X1, lalu secara iteratif mencari nilai X2. Nah, ini tuh mendekati titik impas sampai dengan selisih antara pendapatan dan biaya pada X2 saat kecil atau mencapai iterasi maksimum. Lalu untuk analisis hasilnya dari kelima dataset yang telah di-generate sebelumnya, kita menemukan beberapa hal yang menarik. Ini rentang kuantitas optimal tuh bervariasi, yang tapi menunjukkan konvergensi. Terus untuk rentang profitnya tuh berkisar sekitar hampir 31.000, kurang dari 31.000 hingga melebihi 47.000 dolar. Lalu untuk rata-rata iterasi itu yang dibutuhkan hanya 6 iterasi, sehingga ini tandanya tuh konvergensinya itu stabil. Datasetnya juga, datasetnya tuh menghasilkan profit tertinggi. Dataset ini semuanya itu telah di-generate sebelumnya, jadi kita menggunakan dataset berbasis pada dataset yang yang sudah di-generate sebelumnya. Di mana dataset 4 ini dia menghasilkan profit tertinggi, dan dataset 5 ini dia menghasilkan profit terendah. Oke, sebagai contoh pada dataset 1, fungsi pendapatannya itu Rx sama dengan 287X minus 0,001 X kubik. Sedangkan biayanya itu Cx 0,15 X kuadrat tambah 195 E pangkat 0,01 X ditambah dengan 3.741. Profit maksimum itu dia mencapai 40.633,55 dolar pada kuantitas optimal 250,36 unit. Secara grafis kita melihat kurva pendapatan yang meningkat parabolik. Nah, pada sini dia tuh parabolik ke atas lalu menurun. Kurva biaya tuh yang meningkat linear dan cekung ke atas, serta kurva profit yang naik, mencapai puncaknya lalu menurun drastis menjadi negatif. Terus untuk implementasi kode program ini juga menampilkan implementasi kode program C yang digunakan untuk analisis ini. Kode ini dia membaca data parameter dari file dataset, terus melakukan ini untuk dataset generatornya yang dimana digunakan untuk dataset 1 hingga 5, 1, 2, 3, 4, 5.
Terus untuk break even analysis kita menggunakan ini bakal kalkulasi profit turunannya, walaupun saya nggak pakai turun. Tapi kode ini dia membaca data parameter dari file dataset, terus melakukan perhitungan menggunakan metode second method di sini. Terus juga dia memvisualisasikan hasilnya menggunakan nuplot. Nuplot itu ada di sini. Nah, kode ini juga dapat menyimpan metadata dan data points ke dalam file analisis lebih lanjut, di mana terdapat pada sini itu plotnya. Dan ini dia disimpan pada datasetnya set.txt. Kalau tidak disimpan, dia akan disimpan di results. Dia adalah dataset 1 hingga 5. Jadi secara keseluruhan implementasi analisis break-even ini untuk model non-linear ini menggunakan metode second. Ini berhasil menemukan beberapa titik impas dengan akurasi tinggi, mengidentifikasi rentang operasi yang menguntungkan dan memberikan visualisasi yang jelas mengenai hubungan pendapatan biaya. Ini membuktikan bahwa metode ini dapat digunakan sebagai alat bantu pengambilan keputusan bisnis yang efektif, terutama dalam konteks di mana hubungan pendapatan biaya itu bersifatnya non-linear. Oke, sekian penjelasan dari saya. Kurang lebih mohon maaf. Sekian dari kami kelompok 10. Terima kasih.